Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Manjid Alfarosa dengan NIM G00240308 dari kelompok B3. Nah, kali ini saya akan memaparkan mengenai laporan anatomi blok 2.2, yaitu pada sistem blok kardiovaskuler dan sistem respirasi. Nah, mulai dari topik pertama, kita akan bahas mengenai tratus respiratorius superior. Kemudian kita juga akan bahas mengenai anatomi core dan juga anatomi dari tractus respiratorius inferior. Nah, baik langsung saja pada topik yang pertama ini kita akan bahas mengenai tractus respiratorius superior yang dimana meliputi nasus, faring, dan juga laring. Nah, pada nasus sendiri nanti kita akan membahas mengenai nasus externus, kemudian kavernasi, dan bagaimana terkait dengan sinus paranasalis. Yang pertama, terkait dengan nasus externus. Nasus sendiri tersusun atas 3 osa, yaitu os nasal, os maksimal, dan juga os frontal. Kemudian untuk cartilagus sendiri bisa kita lihat pada gambar, yaitu ada prosesus lateralis cartilagus septinasi yang terunjuk pada warna merah. Maaf, pada ini kemudian ada cartilago alaris mayor yang tertunjuk pada warna merah ini dan cartilago alaris minor yang tertunjuk pada warna kuning. Juga ada cartilago septum nasi. Ya, kita lanjut pada kavum nasi. Jadi, kita masuk kavum nasi itu ada terdiri beberapa regio dan ada beberapa apertura. Jadi ada apertura nasi anterior yang kita sebut sebagai nares dan juga kita punya apertura nasi posterior yang kita sebut sebagai koana. Kemudian untuk regio sendiri itu bakal terbagi menjadi 3 regio. Yang pertama ada vestibulum nasi yang letaknya ada di depan, yang fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, di mana ada struktur rambut-rambut, hidung atau fibrisae. Kemudian ada regio olfaktorius sebagai pusat saraf penciuman dan juga ada regio respiratorius. Nah, sekarang kita lanjut ke dinding lateral kavum nasi. Jadi, pada dinding lateral kavum nasi itu terdiri dari 3 tulang lengkukan. Yang pertama, mulai dari bawah ada concha nasalis inferior, concha nasalis media, dan concha nasalis superior. Yang dimana 3 lengkukan itu akan membentuk muara saluran nafas dari sinus paranasalis, yaitu recessus sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Bisa dilihat seperti pada gambar tersebut. Nah, sekarang terkait dengan muara dari sinus paranasalis, dimulai dari yang pertama pada recessus sphenoethmoidalis. Jadi, recessus sphenoethmoidalis ini akan dimuarai oleh sinus sphenoidalis. Kemudian untuk meatus nasi superior sendiri akan dimuarai oleh selula ethmoidalis posterior. Kemudian untuk meatus nasi media, dia tersusun atas beberapa struktur. Yang pertama ada bula. Bula itu yang ini. Bula ini merupakan bagian dari meatus nasi media yang akan dimuarai oleh selula ethmoidalis media. Kemudian ada hiatus semilunaris ini yang melengkung yang nanti akan dimuarai oleh sinus maxillaris. Kemudian ada infundibulum yang akan dimuarai oleh sinus frontalis dan selula ethmoidalis anterior. Gitu. Dan ada di sini ada vestibulum. Kemudian ada meatus nasi inferior yang dimana di sini nanti bakal ada muara ductus nasolacrimalis yang fungsinya untuk mengeluarkan kelenjar air mata. Nah, kemudian di sini kita akan belajar soal sinus paranasalis. Nah, sinus paranasalis itu ada 4. Yang pertama di sini ada sinus maxillaris, kemudian ada sinus frontalis yang ini, kemudian sinus ethmoidalis yang ini, dan sinus sphenoidalis itu yang bagian dalam. Nah, selanjutnya terkait dengan vaskularisasi. Jadi, untuk arteri sendiri pada nasus itu terbagi menjadi 2. Ada arteri karotis interna dan eksterna. Untuk interna sendiri itu terbagi menjadi 2. Ada arteri ethmoidalis anterior dan posterior. Sedangkan untuk eksterna itu ada arteri sphenoidalis, sphenopalatina, arteri sphenopalatina, labialis superior, palatina mayor, dan ada ramus lateralis nasi. Sedangkan untuk vena itu neurovaskularisasinya mengikuti arteri karena berjalan berdampingan. Kemudian untuk inervasinya ada saraf penciuman yang kita sebut sebagai nervus olfactorius. Kemudian ada sensorik umum melalui nervus ophthalmicus, ada nervus ethmoidalis anterior dan nervus ethmoidalis posterior. Kemudian ada juga nervus nasopalatinus.
Sedangkan untuk otonom sendiri itu ada nervus facialis dan juga ada nervus maxillaris. Nah, selanjutnya kita bakal bahas yang kedua mengenai faring ya. Jadi faring ini tersusun atas nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, skeletopisnya itu beda-beda terkait dengan yang pertama. Nasofaring terletak dari vertebra cervical 1 sampai dengan vertebra cervical 2, yang dimana bisa kita lihat pada struktur ini, di sini itu ada opte. Nah, di bagian posterior dan juga superior opte itu terdapat peninggian yang kita sebut dengan torus tubarius, sedangkan pada bagian anteriornya itu terdapat peninggian juga yang kita sebut sebagai torus levatorius. Nah, selain ini juga ada struktur lainnya seperti recessus pharyngeus dan juga oana. Kita lanjut lagi pada bagian orofaring. Nah, orofaring ini letaknya ada di vertebra cervical 2 sampai dengan vertebra cervical 3, yang dimana secara anatomis di sini itu kita lihat ada tonsila palatina, kemudian ada juga fossa palatina, kemudian ada arcus atau lipatan. Nah, ada palatoglossus, ada palatopharyngeus. Palatoglossus itu lipatan mukosa yang ada di anterior, tapi kalau misalkan palatopharyngeus itu merupakan lipatan mukosa yang letaknya ada di posterior, gitu. Nah, kemudian di sini juga ada tambahan berupa valleculi epiglottica. Jadi valleculi epiglottica ini merupakan suatu struktur yang fungsinya untuk menampung benda-benda yang tumpul. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke laryngofaring. Jadi laryngofaring ini terletak pada vertebra cervical 3 sampai dengan vertebra cervical 5. Nah, di laryngofaring ini tidak banyak struktur, ada aditus laring dan juga ada fossa piriformis. Jadi fossa piriformis ini fungsinya untuk menampung benda-benda yang tajam, sedangkan untuk aditus laring sendiri ini merupakan tempat untuk pintu ya, itu dari laring. Nah, vaskularisasi bisa kita lihat pada arteri terbagi menjadi dua bagian. Bagian atas yang tersusun atas arteri maxillaris, kemudian arteri facialis dan arteri faringea ascendens dan juga arteri lingualis, sedangkan pada bagian bawah ini ada arteri tiroidea inferior gitu. Nah, untuk tonsila palatina sendiri akan mendapat suplai utama dari ramus tonsillaris arteri facialis. Sedangkan untuk vena, vena di sini akan divaskularisasi oleh plexus vena pharyngealis gitu. Nah, kemudian untuk inovasinya ada dua, sensorik dan motorik. Untuk motoriknya adalah plexus pharyngeus nervus vagus, sedangkan untuk sensoriknya adalah plexus pharyngeus nervus glossopharyngeus. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah laring nih. Jadi laring ini tersusun atas beberapa struktur. Ada skeleton, ada kavitas, ada kartilago, dan ada muskuli. Ya. Pertama terkait dengan skeleton dulu. Jadi, laring itu terletak pada vertebra cervical 3 sampai dengan vertebra cervical 6. Dan disusun atas beberapa kartilago. Ya. Ada kartilago yang paling besar ini adalah kartilago tiroid, yang warna merah ini kartilago cricoidea, kemudian ini adalah kartilago epiglottis, kemudian di sini ada kartilago arytenoid, dan puncaknya adalah kartilago corniculata. Terus juga ada kartilago cuneiform dan kartilago triticea. Nah, selanjutnya juga di sini kita bakal bahas soal kavitas laring ya. Jadi kavitas laring itu bakal disusun atas plika-plika atau pita suara. Nah, yang pertama kita kenal ada plika vestibularis, merupakan pita suara palsu yang dimana akan membentang dari, lihat kita, kartilago tiroid nih sampai dengan kartilago arytenoid, itu membentang plika vestibularis. Dan celah di antara plika vestibularis dextra dan sinistra kita sebut sebagai rima vestibuli. Kemudian ada plika vokalis. Jadi plika vokalis ini merupakan pita suara asli yang dimana kita lihat ya letaknya dia itu ada di bagian yang warna kuning ini, dan celah di antara plika vokalis itu kita sebut sebagai rima glottidis. Dan yang terakhir di sini adalah ventriculus laring. Ventriculus laring ini terletak di antara plika vestibularis dan plika vokalis. Nah, selanjutnya kita juga bakal belajar soal ruang-ruang yang ada di laring. Jadi yang pertama di sini adalah ruang supraglottis. Di sini adalah ruang transglottis dan sebelah sini adalah ruang subglottis. Ruang supraglottis akan membentuk dari aditus laring sampai dengan plika vestibularis. Sedangkan untuk ruang transglottis akan membentuk dari plika vestibularis sampai dengan plika vokalis. Sedangkan untuk bagian ruang subglottis itu akan membentuk dari plika vokalis sampai pada cartilago cricoidea. Nah, kita juga bakal belajar soal ligamenta laring. Jadi, laring itu tersusun atas beberapa ligamenta. Ligamenta ad membra
interna dan ligamenta membrana eksterna. Untuk bagian yang interna sendiri itu ada membrana quadriangularis, kemudian ada cornus elasticus, dan ada membrana cricotiroidea. Ini adalah membrana cricotiroidea. Sedangkan untuk bagian yang eksterna, kita bisa lihat yang paling luas ini adalah membrana tiroid. Terus ada ligamenta epiglottica, ada yang kita lihat lingkar ini adalah ligamenta cricotrachea. Nah, lanjut kita ke muskuli laring. Jadi laring itu juga punya muskulus. Nah, ada apa aja? Ada depresor dan ada levator. Nah, depresor sendiri terdiri dari muskulus omohyoideus dan juga muskulus stylohyoideus. Sternohyoideus. Sedangkan kalau stylohyoideus itu untuk levator gitu. Ada juga yang lainnya kayak misalnya stylopharyngeus, kemudian palatopharyngeus, muskulus digasticus, kemudian ada lagi muskulus thyroideus. Nah, sedangkan untuk fungsinya nih, yang fungsinya untuk membuka prima glottidis itu adalah musculus cricoarytenoid yang posterior. Sedangkan untuk menutup prima glottidis, kita pakai cricoarytenoid yang lateral, terus kita pakai arytenoid yang transversal, sama kita pakai thyroarytenoid. Nah, sedangkan untuk menegangkan ligamentum vokal, kita bisa pakai ligamentum cricoarytenoid. Tapi untuk mengendurkan, kita bisa pakai musculus vocalis atau thyroarytenoid. Nah, kemudian untuk membuka aditus laring, kita bisa pakai thyroepiglottica. Sedangkan untuk menutup aditus laring, kita bisa pakai musculus arytenoid obliquus. Nah, kita lanjut ke vaskularisasi. Jadi, untuk arteri sendiri akan divaskularisasi oleh arteri laringeal superior, inferior, dan arteri cricotiroidea. Sedangkan untuk vena akan divaskularisasi oleh vena laringeal superior dan vena laringeal inferior. Nah, untuk inervasinya sendiri terbagi menjadi sensorik dan motorik. Untuk sensoriknya sendiri, semua muskulus itu bakal diinervasi oleh nervus 10. Kecuali nih, ada musculus cricotiroideus yang bakal mendapat inervasi dari ramus externus, nervus laryngeus superior. Sedangkan untuk motorik, pada bagian atas plika itu bakal nervus laryngeus superior, sedangkan untuk bagian bawah nervus laryngeus recessus. Begitu. Jadi itu untuk topik pertama mengenai tractus digestivus superior. Gitu ya, kita sudah selesai. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu mengenai anatomi core. Di sini nanti kita bakal bahas terkait dengan perikardiumnya, core-nya, dan juga bagaimana sistem konduktusnya gitu. Oke, mulai dari yang pertama terkait dengan perikardium terlebih dahulu. Jadi, perikardium itu tersusun atas dua, fibrosum dan serosum. Fibrosum ini merupakan struktur bagian yang eksternal, ada punya fungsi. Pertama, untuk mencegah atau melindungi core. Yang kedua, membatasi gerak core. Dan yang ketiga, menjaga supaya core itu tetap berada pada tempatnya. Dan kalau kita pakai analogi balon yang menyentuh tangan kita, ini adalah perikardium yang serosum. Sedangkan pada bagian yang luar yang tidak tersentuh sama tangan kita, ini adalah perikardium yang fibrosum. Nah, perikardium serosum sendiri bakal terbagi menjadi lamina parietalis dan lamina visceralis. Jadi lamina parietalis dan lamina visceralis itu bakal diibaratkan seperti analogi balon. Yang melekat itu lamina visceralis, yang tidak melekat itu adalah lamina parietalis, gitu ya. Oke, maaf salah. Jadi perikardium fibrosum itu adalah merupakan bagian fascia interna dari perikardium itu sendiri gitu. Tapi kalau misalkan lamina visceralis itu adalah ibaratnya kayak yang melingkupi jantung, atau kita sebut dia sebagai epikardium juga bisa. Nah, di antara lamina parietalis dan lamina visceralis itu bakal terdapat cavum pericardii atau ruang jantung yang fungsinya untuk menghasilkan cairan serosa supaya berfungsi sebagai pelumas. Nah, sinus perikardium terdiri dari dua, sinus transversus pericardii dan sinus oblique pericardii. Sinus transversus pericardii itu tersusun atas dua, aorta dan juga trunki pulmonalis. Sedangkan sinus obliquus pericardii itu tersusun atas vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis yang memasuki jantung. Nah, buat arteri dari perikardium sendiri itu ada arteri venica superior, ada pericardiofrenica, musculofrenica, arteri bronchialis, arteri esophageal gitu. Sedangkan untuk venanya ada vena pericardiofrenica dan juga sistema azygos. Sedangkan untuk inervasinya kita bisa pakai nervus frenica, truncus symphaticus, dan nervus vagus.
Kita lanjut ke core. Core ini cukup banyak banget yang akan kita bahas. Kita bakal bahas soal core eksterna, core interna, terus kita bakal bahas skeleton cordis, sama bakal bahas neurovaskularisasi. Jadi terkait yang pertama yaitu core eksterna nih. Jadi jantung sendiri itu letaknya ada di mana? Ada di mediastinum inferior yang media dan tersusun atas beberapa ligamentum. Ada ligamentum sifoperikardia, ada sternoperikardia, vertebroperikardia, dan juga perikardiaka phrenica. Dan kalau kita melakukan pemeriksaan, jantung itu punya batas-batas. Batas kanan atas, berarti dia di SIC2 parasternalis sinistra. Batas kiri atas, berarti dia ada di SIC2 parasternalis sinistra. Batas kanan bawah, berarti dia ada di SIC4 parasternalis dextra. Sedangkan untuk apexnya sendiri ada di SIC5 midclavicularis sinistra. Kita lanjut ke struktur eksterna. Jadi kan udah gambar sebuah prisma. Itu menggambarkan fasies dari jantung. Jadi ada fasies sternocostalis ini yang paling depan, dia bakal tersusun atas atrium dexter dan ventricula dexter. Kemudian untuk yang paling bawah, dia sebagai basisnya fasies diafragmatica, tersusun atas ventriculus dexter dan ventriculus sinister. Kemudian pada bagian sampingnya tuh kita kenal sebagai fasies pulmonalis yang tersusun atas ventriculus sinister kalau sebagai impresio pada pulmo sinister dan atrium dexter sebagai impresio pada pulmo dexter. Nah, terus kita bakal bahas soal skeleton cordis. Jadi, skeleton cordis itu adalah kerangkanya jantung, tersusun atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan juga septa membranaceum. Yang pertama, pada gambar ini tuh sudah kita lihat jelas banget. Di sini itu ya ada namanya annulus fibrosus, yaitu apa? Anula valva trunci pulmonari. Yang ini apa? Anula valva aorta. Yang ini apa? Anula atrioventricularis sinistra. Sedangkan yang ini adalah anula atrioventricularis dextra. Jadi yang sebelah sini itu adalah bagian yang anterior, yang sebelah sini adalah bagian yang posterior. Oke. Nah, terus letak trigonum fibrosumnya mana? Jadi ini loh letak trigonum fibrosumnya itu. Sinistra, berarti dia terletak antara anula valva aorta dengan ala atrioventricular yang sinistra. Sedangkan kalau trigonum fibrosum dextra, ya berarti dia terletak antara anula valva aorta dengan ala atrioventricularis yang dextra gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur interna jantung ya. Kita mau bahas satu-satu terkait dengan atrium dexter, ventricular dexter, atrium sinister, dan juga ventricular sinister. Cepat saja. Yang pertama, kita bakal bahas soal atrium dexter. Jadi, atrium dexter ini punya bagian halus dan bagian yang kasar. Bagian halusnya kita kenal dengan sinus venarum cavarum, sedangkan bagian kasarnya kita sebut sebagai musculus pectinati, di mana keduanya itu bakal dipisahkan sama yang namanya crista terminalis. Terus yang kita bisa lihat di sini nih, dia tuh punya lubang ya. Jadi dia itu punya bagian yang kita sebut dengan fossa ovalis dan limbus fossa ovalis. Nah, fossa ovalis ini merupakan obliterasi dari foramen oval ketika kita lahir atau ketika pada saat kita masih bayi atau janin gitu ya. Nah, tapi ketika foramen oval ini tuh nggak bisa menutup dengan sempurna, nanti akan menimbulkan sebuah klinis yang kita sebut dengan PFO atau permanent foramen oval gitu. Nah, terus pada atrium dexter ini dapat muara dari mana aja? Yang pertama, ini nih namanya apa? Dapat muara dari vena cava superior. Lewat apa? Ya ostium vena cava superior. Terus juga dapat dari mana? Vena cava inferior. Lewat apa? Ya ostium vena cava inferior. Terus dia juga dapat dari sinus coronarius. Lewat apa? Ya ostium sinus coronarius. Terus dia juga dapat dari vena cordis minimae. Lewat apa? Ya lewat ostium venarum minimarum. Gitu. Nah, kita lanjut ke bagian ventricle dexter nih. Jadi, pada bagian ventricle dexter itu terdapat struktur yang kasar, tapi namanya bukan lagi musculus pectinati, adalah trabecula carni. Di mana trabecula carni ini tersusun atas 3 struktur. Yang pertama, ada musculus papillaris. Nih, musculus papillaris itu adalah musculus yang melekat pada chorda tendinae, yang dimana dia berfungsi untuk membuka dan menutup katup jantung. Terus ada juga trabecula septomarginal, yang dimana dia nanti bakal berfungsi sebagai bundle his. Terus juga ada rigi-rigi. Nah, singkat saja langsung ke atrium sinister nih. Jadi atrium sinister itu punya bagian yang halus, yang kita sebut dia sebagai sinus venarum cavarum sama, yang dimuarai oleh beberapa. Yang pertama,
ada 2 buah vena truncipulmonalis dextra, ada 1 buah vena truncipulmonalis sinistra yang superior, dan 1 buah vena truncipulmonalis yang inferior. Terus kita bakal lanjut ke ventricle sinister nih, jadi merupakan satu bagian jantung yang punya miokardium paling tebal. Kenapa? Karena ventricle sinister ini nanti yang bakal mengkontraksi, mengedarkan darah ke seluruh tubuh, memompa. Jadi dia pasti punya miokardium yang lebih tebal gitu, dan dia bakal membentuk struktur apex. Dan juga pada bagian ini kita sebut dia ada vestibulum aorta. Apa itu vestibulum aorta? Jadi vestibulum aorta itu merupakan bagian dari ventricle sinister yang mendekat atau letaknya itu dekat dengan aorta gitu. Ya, kita lanjut ke katup jantung ya. Jadi jantung itu ternyata tersusun dari 2 katup. Ada valva intraatrioventrikular dan juga semilunar. Kalau intraatrioventrikular berarti dia letaknya ya antara atrium sama ventricle gitu. Kalau yang dextra itu kita sebut sebagai tricuspid. Tapi kalau sinistra kita sebut dia sebagai bicuspid. Oke, sedangkan kalau semilunar itu berarti dia letaknya ada di aorta dan di truncipulmonalis. Nah, gimana sih sistem kerja dari kedua katup ini? Jadi pada saat kita ngelakuin yang namanya sistolik atau suatu kondisi di mana ventricle kita itu berkontraksi, maka katup semilunar kita tuh bakal terbuka, sedangkan katup atrioventrikular kita bakal tertutup. Nah, tapi kalau kita lakuin dalam kondisi diastoli, ketika ventricle kita berelaksasi, artinya apa? Kebalikannya, katup atrioventrikular kita tuh bakal terbuka, tapi katup semilunar kita tuh bakal tertutup, gitu loh. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke neurovaskularisasi core, terutama pada arteri. Jadi, core itu bakal divaskularisasi oleh aorta ascendent. Di mana aorta ascendent ini bakal dibagi menjadi 2, yaitu arteria coronaria dexter dan arteria coronaria sinister. Nah, arteria coronaria dexter ini nanti bakal bercabang menjadi 3 cabang, yaitu ada ramus S anode, ada ramus marginalis dexter, ada ramus interventricularis posterior atau kita sebut sebagai PDA. Nah, sedangkan untuk yang arteri coronaria sinister itu akan terbagi menjadi 2 cabang. Ada arteri interventricularis yang anterior atau disebut dengan LAD yang akan bercabang menjadi ramus lateralis, dan juga ada arteri circumflexa yang akan bercabang menjadi ramus marginalis sinister. Oke, ini kedobelan. Nah, selanjutnya nih, kita akan bahas juga ya terkait dengan anatomi dari tractus respiratorius inferior yang terdiri dari banyak organ. Ada trakea, bronkus, pulmo, dan pleura. Oke, nah yang pertama nih, kita bakal bahas dulu terkait dengan trakea. Ya, kita langsung bahas aja headset ke bagian letak. Jadi, trakea itu terletak di vertebra cervical 6 sampai dengan vertebra thorax 3. Torak 4 atau 5. Nah, karena dia itu terjadi pada perpindahan vertebra dari cervical ke torak, makanya trakea ini terbagi menjadi 2 pars, ada pars cervical dan ada pars torak, oke? Dan disusun oleh, nih kita lihat, ada cartilago trachealis, ada ligamentum annular trachealis, ada musculus trachealis, dan ada jaringan pengikat elastis, gitu. Nah, lanjut aja. Jadi, kalau misalnya kita lihat pada struktur trakea, kita tuh bakal melihat adanya percabangan yang kita sebut sebagai bifocardiotrachea. Di mana bifocardiotrachea ini akan membagi menjadi 2 cabang. Ada bronchiolus primarius, ya dexter, dan juga sinister, gitu. Di mana tengah-tengahnya itu ada struktur seperti pada gambar ini loh. Kita ini sebut ini sebagai karina. Jadi karina ini merupakan struktur trakea ya, di bifocardiotrachea ya, yang fungsinya itu untuk reseptor batuk dan juga iritan. Gitu. Nah, terus kita lanjut lagi nih di vaskularisasi trakea. Jadi, trakea ini divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior. Kemudian di drainase vena itu oleh vena laryngeal inferior yang bercabang menjadi plexus tiroides yang bercabang lagi menjadi kok sama? Vena laryngeal inferior. Kemudian inovasinya ada simpatis sama parasimpatis. Kalau parasimpatis pasti nervus vagus dan nervus laryngeus sensus. Kalau simpatis ada truncus sympathicus. Nah, sekarang kita lanjut ke bronkus. Bronkus nanti kita bakal belajar soal bronkus primarius, bronkus secundus, dan bronkus tertius. Kita juga kenal di sini tuh ada sistem konduksi dan ada sistem respiratori. Jadi, yang termasuk ke dalam sistem respiratori itu hanyalah bronkus, bronchiolus, respiratori aja.
Sedangkan kalau sistem konduksi itu nanti dia punya bronkus ini, sama bronchiolus terminalis, gitu ya. Dia punya kartilago, sedangkan untuk bronchiolus terminalis dan juga respiratoris itu tidak punya kartilago. Kita bahas yang pertama terkait bronchus primarius. Jadi dia itu mulainya dari mana? Bifocardiotrachea sampai hilum pulmonalis. Hilum pulmonalis itu apa? Bagian masuk ke pulmo. Ya di mana dia ada sepasang bronchus primarius Dexter sama sinister. Kita lihat perbedaannya. Apa perbedaannya? Nah, jadi perbedaannya tuh, lihat, kalau Dexter itu lebih pendek, lebih lebar, dan diameternya itu besar, juga dia posisinya lebih tegak. Tapi kalau Sinister itu, dia lebih pendek, kemudian lebih, maaf, salah ini, salah, ya. Dia bukan lebih pendek ya, dia lebih panjang, kemudian dia juga lebih sempit, diameter kecil, dan tekan itu lebih kayak mendekati dasar gitu. Nah, itu. Terus kita lanjut ke bronchus secundus. Jadi bronchus secundus Dexter itu punya 3 lobus, tapi kalau Sinister punya 2 lobus. Nah, kemudian dia akan Dexter ini bakal masuk ke hilum pulmonalis setinggi vertebra 5, tapi kalau Sinister masuk hilum pulmonalis itu setinggi vertebra 6. Nah, dia letaknya kan kayak gini, lebih tinggi. Jadi yang satu vertebra thorax 5, vertebra 5, yang sini vertebra 6 gitu. Nah, terus di sini ada bronchus secundus epicardialis dan hipaterialis. Sedangkan kalau di sini keduanya tuh semuanya adalah hipaterialis. Jadi epicardialis itu merupakan suatu bronchus secundus yang dia itu belum masuk ke hilum pulmo. Tapi kalau hipaterialis itu suatu bronchus secundus yang dia sudah masuk ke hilum pulmo gitu. Oke, nah sedangkan di bronchus tertius ini, Dexter tuh punya 10 bronki, sedangkan Sinister itu punya 8 atau 9 bronki aja. Nah, bronchus tertius ini adalah bronchiolus yang tidak memiliki kartilago. Jadi 4-5 bronchiolus terminalis ini merupakan akhir dari sistem konduksi. Ya, kita lanjut ke pulmo. Nah, jadi pulmo itu ada pulmo Dexter, dan pulmo Sinister. Oke, kita lihat dulu nih letaknya. Jadi basis pulmonalis itu pasti dia bakal berada di atas diafragma ya. Terus apex pulmonalis dia bakal terletak di atas costae 1 dan masuk ke dasar leher. Ya, terus kemudian facies costalis, dia bakal menghadap costalis dan spatium intercostal di dinding kafum toraks. Kemudian facies mediastinalis akan berbatasan dengan mediastinum di anterior dan columna vertebra di posterior. Kita lihat ya, perbedaan antara pulmo Dexter dan juga pulmo Sinister. Jadi pada pulmo Sinister itu ada 2 lobus, di pulmo Dexter ada 3 lobus. Di Sinister ada 8-9 segmen, di Dexter ini ada 10 segmen. Ada lobus superior, lobus medius, lobus inferior. Kemudian di sini ada viscera oblique pulmonalis sinistra, sedangkan di sini ada obliquus pulmonalis dextra. Ada lingula pulmonalis dan ada viscera horizontalis pulmo dextra. Kita lanjut ke radix at hilum pulmonalis ini tuh apa sih? Jadi itu adalah merupakan struktur pelekat pulmo gitu. Nah, kita kenal nih di sini ada radix pulmonis, yaitu struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Sedangkan kalau hilum pulmonis itu adalah tempat struktur masukkan keluar seperti bronchus, arteri vena pulmonalis, vasa limfatika dan juga nervi. Nah, kalau vaskularisasi sendiri nih, fungsional ya dia pakai arteri vena pulmo ya, tapi kalau nutritif pakai arteri vena bronchialis. Kalau ada drainase vena pakai nervus inferius trachea bronchialis. Dengan inovasi pasti pakai plexus pulmonalis. Yang terakhir, kita bakal bahas soal pleura. Nah, lanjut nih, lihat. Pleura tuh bakal ada 2, pleura parietalis dan juga visceralis, ya kan? Nah, ini kita lihat nih, ada pleura parietalis pars costalis, ada pars mediastinalis, pars diafragmatica, dan cervicalis, ya. Jadi, buat yang pars costalis itu bakal menutupi permukaan dalam dinding torak. Kalau misalkan mediastinalis bakal menutupi mediastinum. Kalau diafragmatica itu bakal berbatasan dengan fren membentuk fascia phrenicopluralis. Dengan kalau buat pleura cervicalis itu bakal melapisi apex pulmonis sebagai kubah atau cupula pleura di atas costae 1. Nah, di sini bakal membentuk yang namanya ligamentum Zenker-Tendel yang merupakan fungsi dari apa aja. Nah, ini ada fungsi dari fascia musculus scaleni, fascia prevertebralis, ada fascia endothoracica, ada peritoneum costae 1 dan ada tunica adventitia yang fasa besar.
Ya kan di sini kita bakal kenal sebagai potential space. Potential space itu ruang gitu. Yang pertama ada costodiaphragmaticus sama costomediastinalis. Pada costodiaphragmaticus berarti dibentuk antara lipatan pleura dengan diafragma. Kemudian kalau costomediastinalis itu terbentuk dari pleura parietalis dengan pleura parietalis yang pars mediasti. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini ada potential space-nya. Sedangkan buat vaskularisasi pleuranya sendiri, ada pars mediastinalis, diafragmatika, sama costalis kan. Kalau costalis ya pakai arteri intercostalis. Kalau diafragmatika ya pakai arteri musculofrenica atau arteri venica superior. Kalau misalkan mediastinalis berarti pakai pericardio venica. Kalau misalkan drainase vena, ada pleura parietalis sama visceralis. Nah, kalau misalkan visceralis kan dia ngarahnya ke vena pulmonalis. Tapi kalau parietalis itu dia bakal mengikuti organ yang berdekatan. Kalau inervasi itu ada pleura parietalis pakainya GSA. Kalau costalis itu pakai nervus intercostalis, kalau diafragmatika pakai nervus venicus, kalau visceralis pakai GVA. Jadi tergantung parts atau bagiannya gitu. Oke, jadi segitu saja untuk laporan anatomi di blok 2.2 ini yang sudah dibahas tadi terkait dengan 3 topik, mulai dari tractus respiratorius superior, anatomicum, dan tractus respiratorius inferior. Baik, sekian kurang lebihnya. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.